Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk video kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari KD 3.4, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ya, di dalam fungsi kuadrat tersebut terdapat bentuk umumnya. Ya, di situ grafik fungsi kuadrat kita dapat melihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan Fx. Jadi Fx itu sama saja dengan Y. Itu sama dengan AX dipangkatkan 2. Ini AX pangkat 2. AX pangkat 2 tambah BX tambah dengan C. Ya, dimana X tersebut adalah daerah asal. Kemudian untuk nilai Y-nya daerah tujuan. Kita lihat di sini. Untuk nilai X-nya itu adalah daerah asal, nilai Y daerah tujuan atau disebut dengan domain dan range. Ya, untuk range tersebut anggota Y merupakan hasil titik puncak. Jadi kalau misalnya grafik fungsi kuadrat yang grafiknya dia membuka ke atas atau tersenyum seperti ini. Jadi kalau misalnya ada grafik yang dia terbuka ke atas atau tersenyum, itu kalau nilai A-nya dia lebih besar dari 0. Ya, jadi pada fungsi kuadrat ini memiliki titik balik minimum. Ya, jadi kalau untuk range anggota Y merupakan hasil titik puncak, ada maksimum dan minimum. Jadi kalau kurva ke atas yang seperti ini ya, kurva ke atas yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C yang nilai A-nya itu positif. Oke, ini AX pangkat 2 ya, ini AX pangkat 2. Jadi kalau misalnya kurva dia ke atas seperti yang ini, jika A-nya lebih besar dari 0, nilai A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya ke atas. Ya, pada fungsi kuadrat ini memiliki titik balik minimum ya. Kemudian kalau kurvanya ke bawah, misalnya seperti ini, kurvanya ke bawah atau kelihatannya sedih, oke, maka nilai A-nya itu dia kurang dari 0. Ya, artinya fungsi kuadrat yang grafiknya membuka ke bawah atau dia sedih ya, syaratnya itu A-nya kurang dari 0. Yang ini nilai A-nya dia kurang dari 0, dia negatif. Jadi pada fungsi ini memiliki titik balik maksimum. Oke, jadi kalau lebih besar atau tersenyum ke atas, dia memiliki titik balik minimum. Sedangkan kalau kurvanya dia melengkung ke bawah atau dia sedih, maka titik baliknya itu adalah maksimum. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mau menentukan titik puncak untuk nilai X-nya, titik puncak X itu sama dengan min B per 2A. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai min B, nilai B di sini adalah X, ya kan? Ini nilai A, nilai B, nilai C, oke, per 2A. Kemudian nilai Y-nya, oke, atau nilai range-nya itu sama dengan D per min 4 kali A, atau
D ini berarti B pangkat 2 dikurangi dengan 4AC per min 4A. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi nanti untuk perpotongan sumbu, jadi kalau misalnya X nya kita ganti, maka Y nya sama dengan 0. Kalau Y nya kita mau ganti, maka nilai X nya itu kita jadikan dia 0. Contohnya di sini untuk contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Jadi soalnya yaitu Y pangkat 2 maksudnya Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4X tambah 3. Kita cari titik potong sumbu X, berarti jadikan Y nya itu adalah 0. Sehingga masukkan persamaan dari Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4X tambah 3. Kita gantikan Y nya dengan 0, berarti 0 sama dengan X pangkat 2 tambah 4X ditambah dengan 3. Oke, selanjutnya X pangkat 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita ambil dua bilangan. Kalau dalam bentuk kuadrat, kita faktorkan dua bilangan tersebut. Jika dikalikan menghasilkan nilai yang paling terakhir, yaitu nilai 3. Dan jika dijumlahkan menghasilkan nilai yang ada pada tengah, yaitu 4X. Di sini dua bilangan tersebut adalah 3 dan 1 ya. Karena kalau 3 kali 1, 3 tambah 1 hasilnya 4. Ya, jadi X yang pertama yaitu min 3 dan X yang kedua adalah min 1. Kita sudah dapat nilai X nya min 3, Y nya 0, X min 1, Y nya 0. Sekarang untuk titik potong sumbu Y. Kalau mau mencari titik potong sumbu Y, maka jadikan X nya itu adalah 0. Masukkan persamaan, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 tambah 4X tambah 3. Sekarang kan kita ganti nilai X nya dengan 0. Berarti semua yang bervariabel X kita ganti dengan 0. Maka Y sama dengan X nya ganti dengan 0, berarti 0 pangkat 2 ditambah dengan 4X berarti 4 kali 0 tambah 3. Maka Y sama dengan 0. 0 kuadrat kan 0 ya. Kemudian 4 kali 0, 0 tambah 3, hasilnya adalah 3. Oh iya, kita sudah dapat nilai X nya itu 0, maka nilai Y nya 3. Untuk mau menggambar grafik fungsi kuadrat, kita cari dulu titik puncak, yaitu titik puncak X nya itu kan sama dengan min B per 2A. Di sini nilai B nya adalah 4. Oke, jadi kalau B nya 4, ada nilai yang B nya kan bernilai negatif. Nih, min B per 2A berarti min 4 per 2, nilai A nya 1. Oke, kan X pangkat 2 berarti nilai X nya itu 1. Jadi kalau min 4 per 2 kali 1 hasilnya adalah min 2. Itu titik puncak X. Sekarang titik puncak dari Y. Untuk Y sama dengan D per min 4 kali A. Jadi kalau Y sama dengan D nya itu, atau B pangkat 2 kurang 4 kali AC per min 4 kali A, itu sama dengan nilai B yang tadi adalah 4 ya, 4, nilai A1, nilai C3, berarti 4 pangkat 2 dikurangi dengan 4 dikali dengan nilai A nya 1 kali dengan nilai C nya 3. Jadi kalau 4 kali 1, 4 kali 3, 12, 16 dikurangi dengan 12 hasilnya 4. Kalau 4 bagi min 4, nilai terakhir adalah min 1. Sehingga kita sudah dapat titik puncak X nya min 2, Y nya adalah min 1. Tinggal kita masukkan dia ke dalam kurva.
hubungkan yang tadi nilai X yang pertama kita dapat min 3,0, min 1,0, kemudian 0,3, titik puncaknya apakah dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Kita perhatikan saja. Kalau soalnya dia positif, oke, A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya dia melengkung ke atas atau tersenyum. Ini ya. Soal ini sudah jelas dia melengkung ke atas. Ya. Sehingga titik baliknya itu minimum. Ya, ini diagram grafiknya X, sumbu X, sumbu Y. Anda bisa tentukan nilai X-nya itu mulai dari berapa sampai berapa, adakah yang negatif. Ya, pertama untuk nilai X-nya itu adalah yang kita dapat X itu yang nilai minimumnya nih, nilai minimumnya min 1 ya kan, min 2, min 1. Oke. Ya, X-nya min 2 nih. X-nya min 2, kita tentukan dulu titik puncaknya. X-nya min 2, Y-nya adalah min 1. Kemudian selanjutnya ini X-nya min 3, Y-nya 0, X-nya min 1, Y-nya 0. Oke. Min 3, Y-nya 0, X-nya min 1, Y-nya 0. Maka kurvanya seperti ini. Titik balik minimum yang A-nya dia lebih besar dari 0. Oke. Ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu diketahui fungsi f maka fungsi A ya kan nih, maka R artinya bilangan real dengan fx itu sama dengan min 2x pangkat 2 tambah 12x kurang 1 dengan nilai A-nya itu X sedemikian sehingga nilai X lebih besar atau sama dengan min 2 dan nilai X atau kurang dari atau sama dengan 2 elemen bilangan real. Tentukan daerah hasilnya. Kalau kita lihat untuk menggambarkan contoh soal kedua ini tidak perlu kita gambar grafik, kita tentukan daerah hasilnya. Tapi kalau mau lihat grafiknya ini kan pasti dia melengkung ke bawah. Kenapa? Karena nilai A-nya itu dia kurang dari 0 ya. Di sini kita disuruh untuk menentukan daerah hasilnya. Untuk daerah asalnya yaitu A, X-nya lebih besar atau sama dengan min 2, batasnya itu dari min 2 sampai dengan 2. Oke, jadi kita disuruh tentukan daerah hasilnya. Penyelesaiannya untuk nilai X-nya kita ganti dengan min 2. Masukkan persamaan yaitu fx sama dengan min 2x pangkat 2.
ditambah dengan 12x kurang 1. Oke, kita ganti nilai x. Kenapa? Karena mau menentukan daerah hasil dari daerah asal yang batasnya min 2 sampai 2. Seperti itu ya. Jadi nilai x-nya ini, x dari min 2, x dari 12, kita ganti dengan min 2. Sehingga min 2 dikali dengan min 2 pangkat 2 ditambah dengan 12, x-nya juga diganti dengan min 2 dikurangi dengan 1. Oke. Hasilnya, jadi kalau min 2 kali min 2, 4 kali min 2, min 8, ditambah dengan 12 kali min 2, min 24, dikurangi dengan 1, hasilnya adalah min 33. Oke, kita sudah dapat nilai x-nya adalah min 2, nilai y-nya min 33 kalau kita bawa ke dalam grafik. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mau daerah asal tuh yang mana? Ini daerah asalnya. Oke. Kemudian yang berikut, fx sama dengan 2. 2 yang ini ya. Jadi min 2 sampai 2. Boleh min 2, kemudian min 1, 1 toh. Tapi kita ambil min 2 dan 2 aja. Jadi fx sama dengan 2, masukkan persamaan juga, min 2x pangkat 2 tambah dengan 12x kurang 1. Ganti x-nya dengan nilai 2. Jadi kalau 2 pangkat 2, 4. 4 kali dengan min 2, min 8. Kemudian 12 dikali dengan 2, 24. Jadi tambah 24 kurang 1, hasilnya adalah 15. Oke, selanjutnya kita hitung nilai dari maksimum dan minimum ya, atau titik puncaknya, yaitu x sama dengan min b per 2a. Nilai b nya di sini adalah 12. Oke, nilai b nya 12. Yang ini nilai a, nilai b, min 1, nilai c. Seperti itu ya, nilai c. Jadi kalau min b berarti masukkan nilai b adalah 12. Jadi min 12 per 2 kali. Nilai a-nya adalah min 2. Jadi min 12 per min 4. Hasilnya adalah 3. Sehingga kita bisa lihat nilai 3 ini dia tidak terletak dalam interval yang ini. Oke. Ya, coba Anda perhatikan. Interval yang ada pada ini kan mulai dari x lebih besar atau sama dengan min 2, mulai dari min 2 jadi sampai dengan 2. Jadi kalau min 2, min 1, 0, 1, 2, batas intervalnya tuh sampai situ saja. Tapi kita dapat hasil titik puncak dari x-nya itu adalah 3. Jadi nilai 3 ini tidak terletak dalam interval x lebih besar atau sama dengan min 2, kurang dari atau sama dengan 2. Oke. Jadi nilai minimum min 33, kemudian nilai maksimumnya adalah 15. Oke. Jadi daerah hasilnya adalah y sedemikian sehingga min 33 kurang dari atau sama dengan y. Kenapa pakai y? Karena tentukan daerah hasilnya. Ini kan daerah awal, daerah apa ya? Daerah asal. Daerah asal berarti x. Kalau daerah hasil yaitu kita ambil nilai pada sumbu y. Kalau daerah asal ambil pada nilai sumbu x. Jadi nilai pada sumbu x tersebut, ini nilai pada sumbu x itu yang ini. Oke, mulai dari min 2 sampai dengan 2 saja.
Jadi min 2 sampai dengan 2 itu. Kalau daerah hasilnya ada pada sumbu, ini kan sumbu X toh, ada pada sumbu Y, ini sumbu Y nya kalau digambarkan ya toh, sumbu Y mulai dari titik min 33. Jadi kalau min 33 di sini min 33 sampai dengan 15. Nah, daerah hasilnya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Atau dilambangkan dengan RF. RF itu apa? Range atau daerah hasil. Jadi daerah hasilnya RF sama dengan Y sedemikian sehingga min 33 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 15. Untuk Y nya itu elemen bilangan real. Kita perhatikan kenapa pakai tanda kurang dari atau sama dengan, karena nilai A nya ini bernilai negatif. Oke, jadi kalau misalnya soal 2x pangkat 2 tambah 12x, Ibu ulang, kalau misalnya soal 12x pangkat 2 tambah 2x tambah 3 misalnya, berarti nanti penulisan daerah asal kemudian daerah hasil tersebut memakai tanda lebih besar atau sama dengan. Ini karena soalnya dia kurang dari A, yang ini min 2x pangkat 2, maka kita pakai tanda kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ya, contoh soal yang ketiga di sini diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kemudian tambah 6x kurang 5. Oke. Tentukan daerah asal dan daerah hasil. Tentukan daerah asal dan hasil. Oke. Daerah asal dan daerah hasil. Penyelesaiannya di sini untuk daerah asalnya atau disebut dengan domain atau disimbolkan dengan DF itu X sedemikian sehingga nilai X itu elemen bilangan real. Artinya nilai X nya itu semua termasuk. Sekarang kita untuk daerah hasilnya, berarti daerah hasilnya itu YP, oke, D per min 4A ya, min 4A itu sama dengan, jadi kalau D sama saja dengan B pangkat 2 dikurangi dengan 4 kali AC per min 4 dikali dengan A. Oke, sama dengan nilai B di sini adalah 6. Jadi kalau B nya 6 dipangkatkan 2 kurang 4 kali nilai A nya 1 X kan,
selanjutnya dikali dengan nilai Y-nya adalah nilai C min 5 minus 5, oke, per min 4 kali dengan nilai A1. Ya, selanjutnya 6 kali 6 36 dikurangi dengan min 4 kali 1 min 4 dikali dengan min 5 positif 20. Jadi tambah dengan 20 per min 4 kali 1 min 4 kali 1 hasilnya adalah min 4. Jadi kalau 36 ditambah dengan 20 56 per min 4 hasilnya adalah min 14. Oke, jadi nilai hasilnya atau range-nya jadi RF sama dengan Y sedemikian sehingga nilai Y lebih besar atau sama dengan min 14. Kenapa lebih besar? Karena soalnya itu nilai A lebih besar dari 0, maka nilai Y-nya elemen bilangan real. Oke, jadi mungkin seperti itu 3 bentuk soal dari fungsi kuadrat yang mana menentukan daerah asal dan daerah hasil. Jadi intinya kalau daerah asal ada pada sumbu X, kemudian daerah hasil ada pada sumbu Y. Daerah asal biasa dilambangkan dengan DF atau domain. Kalau daerah hasil dilambangkan dengan RF atau range. Ya, jadi kalau mau menentukan titik puncak di mana maksimum dan minimumnya, jadi kalau misalnya kurvanya dia melengkung ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Titik puncak atau fungsi kuadrat dia memiliki titik balik minimum. Kalau dia kurvanya melengkung ke bawah, artinya nilai A-nya kurang dari 0, maka pada fungsi kuadrat ini memiliki titik balik maksimum. Seperti itu. Mungkin Anda bisa memasukkan dia ke dalam buku catatan Anda. Tidak ada latihan soal, tapi Anda pelajari terus bagaimana mendapatkan atau mendapatkan nilai dari atau hasil maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Ya, sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu pesan, semangat belajar matematika terus. Kemudian untuk tetap selalu menjaga imun tubuh Anda, pakai masker, dan semangat belajar matematikanya. Bye bye.